like a furnace. Halo guys, balik lagi di Kolom Sinema bareng saya Agus. Kali ini saya mau ngobrolin satu film dari Ben Affleck yang berjudul Hypnotic. Film yang tayang pada tahun 2023 bulan Mei dan sukses di pasaran karena dibintangi oleh Ben Affleck, saya pikir salah satunya. Film yang bercerita tentang tokoh Ben Affleck yang memerankan Danny Rauch, seorang detektif kepolisian di Amerika Serikat yang tengah kehilangan anaknya ketika mereka sedang liburan. Anaknya tiba-tiba hilang, kemudian ketika Danny Rauch ini tengah menyelidiki kehilangan anaknya dan dipenuhi dengan rasa frustasi, dia juga diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah kasus pencurian di salah satu bank yang ada di Amerika Serikat, dan ternyata dari situlah konflik di dalam film ini bermula ketika Danny Rauch ini tengah menyelidiki kasus pencurian di bank. Secara tidak langsung kasus pencurian ini terhubung dengan kasus kehilangan sang anak dari Danny Rauch ini. Danny Rauch yang diperankan oleh Ben Affleck di dalam film ini juga secara penokohan mungkin sudah bisa menggambarkan bagaimana gelisahnya seorang ayah ketika kehilangan anaknya. Tetapi modal utama di dalam film ini justru terletak pada judul film sendiri, yaitu Hypnotic. Bagaimana hipnotis atau hipnosis yang selama ini kita kenal sebagai teknik yang paling sering kita temukan mungkin di acara sulap atau acara-acara yang entertain gitu. Tetapi ternyata juga hipnotis mampu digunakan untuk tindakan-tindakan kejahatan. Mungkin kalau di Indonesia hipnotis itu kita tahu ada ilmu gendam tuh. Ilmu gendam juga dipercaya di masyarakat Indonesia sebagai ilmu yang menggunakan praktik-praktik hipnotis untuk mengelabui para korbannya. Ternyata antara gendam dengan hipnosis ini ya tidak jauh beda gitu. Hanya saja mungkin gara-gara kultur masyarakat Indonesia yang masih lekat dengan dunia-dunia mistis dan kepercayaan terhadap hal-hal yang gaibnya tinggi, maka ilmu gendam ini disimplifikasikan sebagai ilmu mistis gitu, ilmu yang hanya bisa dipelajari oleh kondisi spiritual yang tinggi. Tetapi ternyata secara medis pun hipnosis ini adalah ilmu yang sudah sering digunakan oleh ilmu-ilmu kesehatan atau praktik-praktik pengobatan di dalam dunia kedokteran untuk merehabilitasi orang-orang yang dikategorikan memiliki gangguan-gangguan mental, gangguan-gangguan jiwa, tekanan di dalam hidup dan sebagainya. Bahkan hipnosis ini juga bisa begitu bermanfaat apabila memang digunakan di ruang-ruang yang semestinya gitu. Orang-orang yang kesulitan untuk rileks, orang-orang yang kesulitan untuk menenangkan dirinya, ini banyak menggunakan ilmu hipnosis untuk mengurangi gejala sakitnya seperti itu. Sakit dalam tanda kutip ya. Orang-orang yang memiliki mental health, mental illness dan sebagainya itu banyak menggunakan hipnosis. Nah, orang yang menggunakan ilmu hipnosis ini untuk praktik dalam suatu hal disebut hipnotis. Seperti itu. Di dalam film Hypnotic sendiri, hipnotis ini dipakai sebagai alat untuk menghapus ingatan
dari tokoh Danny Rock yang ternyata Danny Rock ini adalah seorang detektif kepolisian yang punya kemampuan hipnosis yang begitu besar. Kemudian memiliki istri yang bernama Diana Cruz yang diperankan oleh Alice Braga yang juga sama-sama punya kemampuan hipnosis yang besar. Kemudian mereka menikah dan dikaruniai seorang anak, dan anaknya ini diturunkan kemampuan hipnosis yang sungguh luar biasa gitu dari para orang tuanya ini, hingga membuat anak dari Danny Rock dan juga Diana Cruz ini menjadi semacam ancaman gitu. Kalau tidak diamankan, maka dari itu pemerintah lewat organisasi yang bernama Division. Division ini salah satu organisasi rahasia milik pemerintah yang khusus bekerja untuk menampung orang-orang yang memiliki kemampuan hipnosis yang besar, dan salah satu orang yang ternyata memiliki kemampuan hipnosis besar ini adalah anak dari Danny Rock dan juga Diana Cruz. Kemudian Division ini secara tidak langsung mengambil hak asuh dari anak Danny Rock dan juga Diana Cruz ini untuk dibesarkan oleh mereka. Tetapi ketika kesepakatan mengambil hak asuh anaknya ini diambil oleh Division, Danny yang semacam tidak rela gitu anaknya diambil dan dibesarkan oleh pemerintah, akhirnya meriset ulang ingatannya melalui bukan meriset, sebenarnya lebih diriset oleh Division sendiri, diriset oleh Division untuk tidak sadar bahwa Danny Rock dan juga Diana Cruz punya anak yang memiliki kemampuan hipnosis yang besar. Nah, sebenarnya film ini dari awal pun sudah menggambarkan bagaimana manipulasi hipnosis itu bekerja, kawan-kawan. Film ini punya banyak sekali lapisan yang sedikit membingungkan penonton, apalagi penonton-penonton awam macam saya gitu. Ketika lapisan pertama film dihadirkan, kemudian menuju ke lapisan 2, ternyata plot twist yang dibangun di lapisan pertama itu rubuh oleh lapisan yang ada di bagian kedua. Kemudian plot twist di bagian lapisan kedua ternyata rubuh lagi di bagian lapisan film yang ketiga. Dan di bagian film yang ketiga, semua teori di dalam film ini dijabarkan, yang justru itu menurut saya juga menjadi semacam kelemahan gitu. Bahwa film di lapisan ke-1 dan di lapisan kedua sudah punya bridging yang kuat, sudah punya sudah punya kerangka yang kuat untuk membawa film ini menjadi salah satu film masterpiece dari sutradara Robert Rodriguez. Robert Rodriguez ini salah satu sutradara yang menggarap film Battle Angel, kemudian Spy Kid. Ya, sebenarnya punya modal besar untuk setara dengan filmnya Christopher Nolan tuh yang judulnya Inception. Tetapi sayangnya eksplorasi di dalam film ini tidak dimaksimalkan hingga membuat karakter Ben Affleck yang bernama Danny Rock tidak mengeluarkan kemampuannya secara maksimal juga. Mungkin terbatas oleh penggarapan naskah yang kurang, kemudian durasi film ini yang hanya 1 jam 33 menit, sehingga tidak maksimal apa yang ingin disampaikan oleh filmnya gitu. Kemudian secara pengaktoran, ya gara-gara tadi penggarapan naskah yang kurang maksimal dan durasi yang pendek, membuat chemistry antara Ben Affleck dan Alice Braga, dua tokoh aktor dan aktris yang besar di perfilman Hollywood, namun sayangnya tidak dapat dimaksimalkan dengan baik oleh sang sutradara. Jadi klise aja gitu hubungan mereka dari awal sampai akhir sebagai suami istri yang ingatannya diriset oleh organisasi Division ini tidak memberi empati gitu ke penonton. Bagaimana mereka kehilangan anak, bagaimana mereka berusaha keluar dari kejaran
Division, bagaimana mereka berusaha melawan Division ini lewat kemampuan hipnosis mereka. Tetapi yang kerennya dari film ini, kita digambarkan lebih luas bagaimana akibat dari hipnosis jika seorang mengalami hipnosis itu gitu. Bagaimana realitas seakan-akan berubah di sekelilingnya tanpa mereka sadari, dan bagaimana hipnosis itu benar-benar bisa memengaruhi alam bawah sadar manusia gitu. Saya kira hipnosis itu bekerja untuk orang-orang yang memiliki kadar konsentrasi rendah. Pandangan umum seperti itu, tetapi ternyata hipnosis itu hanya mampu bekerja untuk orang-orang yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi dan kemampuan berpikir yang tinggi. Jadi terbalik gitu. Orang-orang yang kurang mampu berkonsentrasi dan tidak memiliki daya pikir yang tinggi itu justru sulit untuk disusupi hipnosis ini. Bahkan di dunia itu hanya ada 25% orang yang tidak mampu atau sulit untuk dihipnosis gara-gara ya mungkin tingkat konsentrasi mereka rendah. Hipnosis itu kan bekerja di antara daya pikir manusia yang sadar, kemudian di antara alam bawah sadar, teman-teman, seperti itu. Ada tuh namanya di otak manusia critical area. Nah, critical area inilah yang dihack oleh orang-orang yang mampu menggunakan ilmu-ilmu hipnosis untuk menggerakkan atau memberi sugesti kepada orang-orang yang dihipnosisnya. Kita tahu kan misalnya banyak orang-orang yang mengalami hipnotis ketika mereka tengah berada di ruang publik, tengah sendiri, kemudian tiba-tiba ada orang yang menghampiri, kemudian hilanglah barang mereka gitu, mulai dari alat elektronik, uang dan sebagainya. Rata-rata di transport tuh kalau di Indonesia, di transportasi umum, di bis, di kereta kalau zaman dulu. Ya, hipnosis bisa bekerja semengerikan itu. Orang-orang yang dihipnosis bisa mengikuti segala perintah yang diberikan kepada mereka selama perintah itu tidak dicabut lagi oleh orang pemberi hipnosisnya, dan apapun akan mereka lakukan gitu. Tergambar dari film hipnotik ini, orang-orang yang tengah berada di ruang publik sekalipun, ketika mereka dihipnosis oleh suatu perintah, ya mereka langsung melakukan gitu. Ketika ada scene di mana polisi, padahal polisi loh ya, polisi kan kita tahu untuk menjadi polisi itu pasti ada semacam pelatihan untuk menangkal hipnosis, untuk menangkal tindakan-tindakan kriminal. Tetapi di film ini bagaimana hipnosis tingkat tinggi itu bekerja, bahkan mampu memengaruhi aparat keamanan sekalipun. Kemudian ada lagi scene di mana seorang polisi disuruh untuk membuka bajunya dan dihipnosis bahwa suhu di sekitar begitu panas sehingga membuat dia mencari air karena merasa panas dan sebagainya. Dan dengan durasi film yang hanya 90 menitan dan juga budgetnya ternyata tidak terlalu besar nih film hipnotik ini. Untuk ukuran film Hollywood sekitar 65 juta dolar Amerika Serikat itu kalau dirupiahkan sekitar 900 miliar. Tentu bukan budget yang besar gitu. Sekelas film Hollywood, apalagi menghadirkan aktor-aktor besar macam Ben Affleck dan juga Alice Braga. Nah, justru di samping dua aktor ini ada aktor William Fichtner yang memerankan tokoh Lev Del Reyne, seorang tokoh pimpinan dari Division. Nah, justru dialah yang berhasil menghidupkan jalan cerita ataupun emosi yang ada di film ini.
Kalau teman-teman pernah nonton serial Prison Break, mungkin teman-teman nggak asing dengan aktor ini. Karena dia tuh jadi salah satu aktor kunci juga di Prison Break season 3 atau 4 gitu, saya lupa. Nah, kalau teman-teman familiar dengan series itu, udah nggak asing lagi dengan William Fichtner ini. Dia yang di sini memerankan sebagai tokoh antagonis awalnya ya, antagonis. Dan pada akhirnya berperan menjadi seorang protagonis yang mengejar Danny Rugg dan juga Diana Cruz ini, berhasil memerankan seorang agen pemerintah yang memikul tanggung jawab besar untuk mengumpulkan para orang-orang yang memiliki kemampuan hipnosis yang besar. Dan apa ya? Ya, di Indonesia pun sudah banyak diaplikasikan ilmu-ilmu hipnosis ini kawan-kawan untuk menangani kasus-kasus kesehatan mental seperti itu. Bisa kok dipelajari ternyata ilmu hipnosis ini. Namun sayangnya banyak ilmu hipnosis yang digunakan justru oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan orang lain. Itu kawan-kawan kalau ulasan saya dari film Hypnotic. Untuk standar film menghibur, ya menghibur. Tapi untuk film yang menghadirkan aktor-aktor yang besar, saya rasa film ini kurang mengeksplorasi kemampuan sumber daya aktor yang ada di dalamnya. Kita lihat juga Ben Affleck ya gitu-gitu aja gitu, flat-flat aja dia. Padahal sebelum film ini ada film Ben Affleck yang judulnya Air tuh, yang juga sekaligus dia sutradarai. Itu film yang hampir sempurna kalau menurut saya. Tetapi ketika dibandingkan dengan film ini dan juga dia bukan sutradaranya, ternyata ada sedikit penurunan perform mungkin berhubung penggarapnya beda dan juga naskahnya yang tidak sesuai dengan dengan karakter Ben Affleck mungkin. Itu kalau dari film Hypnotic, kawan-kawan bisa nonton Hypnotic di layanan-layanan streaming yang legal. Kalau kawan-kawan sudah nonton, silahkan tuliskan komentar kawan-kawan di kolom komentar. Jangan lupa juga tonton konten-konten Langgam Pustaka TV dan sampai jumpa di perbincangan film ataupun series berikutnya hanya di Kolom Sinema. Terima kasih.